Jadi rumah, dapat soft loan mobil, kartu kredit, itu mah banyak banget. Jadi pas keluar itu kayak nggak punya apa-apa gitu, nggak punya apa-apa, terus punya gitu ya, kartu kredit ya. Iya. Jadi ini anak-anak sekarang bilang orang gila mana ninggalin yang udah mapan, Teteh. Iya. Suami saya tuh kalau di tempat dia ngeband kan jadi artis ya. Pulang tuh naik elep ke Garut. Elep Garut. Gitu sampai gitu. Itu gak ada orang yang kenalin aku di jalan. Iya karena nggak akan kenal deh kayaknya. Nggak akan mungkin gitu kan ya. Dia pernah bilang gini, Mama tadi papa dia elep dibilangin gini, Jang, geser Jang. Si Ujang. Aduh, Jang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di Cerita UFK. Sekarang bintang tamunya spesial, very spesial. Kayaknya nggak ada deh bintang tamu di Cerita UFK yang nggak selalu, spesial. tapi ini lebih spesial. Yeah. Kenapa? Karena justru podcast ini disupport oleh bintang tamu ini. Masya Allah. Itu yang spesial. Ya. Kalau yang lain datang nggak support gitu. Dan tapi ini yang produknya support. jadi favorit kita sekeluarga. Lagi hype sekarang. Jadi lagi obrolan publik, bahkan viral kemana-mana. Saya bilang, masa produk yang terkenal yang di belakang dapurnya nggak terkenal. Iya, ayo kita kenalkan. Kenalkan sekarang ada Kang Yadi sama Teh Dia. Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam. Makasih ya Kang sudah mensupport podcast ini. Bayangkan yang nonton puluhan ribuan, bahkan subscriber udah jutaan. Amin ya Allah. Ini menghantarkan hidayah buat semuanya Kang. Terima kasih supportnya. Tapi di balik itu semuanya sebenarnya kami pingin lebih dalam tahu. Banyak orang yang nggak kenal. Orang kenal Xiaomi-nya. Nih di kereta api selalu ludes. Dan ada produk sejenis malah sekarang ketutup gara-gara ini. Kemarin dibawa ke Jepang sama saya Kang. Waduh, langsung kata orang teman-teman di Jepang, bisa nggak langsung diimpor, langsung didatangkan ke Jepang, berarti diekspor. Ini langsung kemarin ketemu, Ustadz ininya nggak boleh ada, ini nggak boleh ada, tolong isi form ini, nanti Xiaomi goes to Jepang. Amin ya Allah. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang Xiaomi yang lagi hype ini, teman-teman semua harus cobain, dan saya suka banget semua rasa, terutama kari. Ya, kemarin saya makan di Gunung Fuji, saking sukanya dibawa ke Gunung Fuji. Ya, Kang. Yes, ini kan nggak ujuk-ujuk semuanya, Akang Teteh gitu kan bisa seperti ini. Tentu ada proses panjang yang teman-teman semua harus tahu. Dulu emang pengusaha atau apa sehingga kok tiba-tiba memilih jalur usaha? Kok atau bisa? Mungkin punya orang tua yang pengusaha? Iya, karena orang bilang katanya bisnis turunkan tuh. Iya. Kita ingin tahu lebih dalam. Akang Teteh lu gimana ini latar? Sebetulnya nggak ada sih ke situ. Malah bapaknya beliau bankir juga almarhum. Mama saya mah bapak sama PNS. Jadi nggak ada darah pengusaha ya. Nggak sekolah di dunia bisnis, tapi murni memang karena pengen survive sebagai seorang Muslim. Jadi karena setelah kita keluar dari pekerjaan yang mungkin kita anggap saat itu setelah ada sedikit ilmu gitu ya. Jadi kita alhamdulillah memberanikan diri untuk survive aja, gimana ya caranya. Jadi kita ceritanya hijrah bareng. Enggak bareng malah. Duluan dulu. 3 tahun untuk bisa menguatkan beliau gitu, karena kan laki-laki ya. Merinding ego ya laki yang nggak mudah. Takut nggak Biasa. bisa menafkahi gitu loh. Makanya sekarang juga posisinya komisaris sebagai pemodal. Karena merasa dulu nafkahnya itu saya puterin, tapi abis di awal-awal tuh diputerin ya, bukan bisnis ya, dulu tuh kayak di dapur aja gitu loh. Bener-bener kayak, aduh apa sih yang harus aku lakukan? Aku tahu nggak bisa kerja lagi di bank, tapi apa dong yang bisa aku lakukan supaya aku juga bisa narik suami buat sama-sama hijrah. Teteh banker. Iya, dari banker itu. Terus kan dulu tuh kan banker itu kan banyak banget fasilitasnya ya. Jadi makanya rumah, dapat soft loan mobil, kartu kredit, itu mah banyak banget. Jadi pas keluar itu kayak nggak punya apa-apa gitu, nggak punya apa-apa, terus punya gitu ya, kartu kredit ya. Jadi ini anak-anak sekarang bilang orang gila mana ninggalin yang udah mapan, Teteh. Iya, ini Masya Allah, karena dulu tuh
kerasa banget ya Pap ya. Jadi karena beliau juga sering keluar negeri, sering keluar kota, jarang ada di rumah. Tapi ada di rumah tuh nggak hadir juga. Nah dari situ kita kan nyari ya, apa sih yang terjadi dengan rumah tangga kita? Apa sih yang sebetulnya belum kita lakukan dengan benar? Jadi kita muhasabah berdua gitu kan. Sampai akhirnya menemukan, kalau dari diri saya kan itu pintu riba yang ternyata mungkin membuat masalah rumah tangga itu hadir, ketidakpuasan. Jadi saya tuh punya rumah, kan ini sering nggak ada. Saya punya rumah tapi males di rumah tuh, Ustaz. Ya jadi pengennya tuh keluar aja gitu ya. Punya rumah tapi nggak betah di rumah. Nggak betah di rumah gitu kan. Punya mobil pengen ganti-ganti. Jadi masalah tuh dicari sendiri gitu ya. Masalah dicari sendiri. Kenapa ya aku tuh jadi kayak gini gitu? Tidak puas dengan banyak hal gitu kan. Terus anak juga nggak keurus, akhirnya diurus sama pembantu kayak gitu kan. Nah alhamdulillah menemukan bahwa aku tuh nggak kenal Allah sih sebenarnya, cuma satu permasalahan, aku tuh nggak kenal Allah gitu. Dan akhirnya diajak lah. Kalau beliau banker ditinggalkan Akang apa waktu itu? Iya, di entertain Ustaz dulu. Jadi memang saya dari awal tuh memang punya cita-citanya ya memang entertain sejati gitu ya. Zaman dulu kan orang-orang pengen jadi pemain band. Iya, apalagi cewek begitu ngelihat cowok yang seksi banget. Iya, aku yang kejar-kejar gitu loh. Itu. Iya emang gitu banget. Ya saya berjalan mungkin ya karena ya tadi itu mungkin karena kita belum menemukan tujuan, nggak kenal ya, terus tujuan hidup juga apa. Jadi memang ya tujuan kita ya mungkin hanya di dunia saja. Jadi pas misalkan saya pulang kerja di entertain tersebut, misalkan pulang ke rumah hanya istirahat tidur, misalnya jadi ketemu istri juga paling ngobrolnya hanya sebatas apa ya gitu. Sama anak juga cuman menginikan kekangganan saja ya, tidak ada misalkan menurunkan visi ke anak tuh gimana gitu kan ya, kita ngobrol visi ke teman nggak ada ya, mungkin hanya sebatas tadi itu ya happy aja mungkin ya, jalan kemana udah itu selesai, makan di mana itu sudah itu selesai. Jadi nah dari situ mulai memang istri saya yang pertama duluan hijrah dan setelah itu berapa tahun? 3 tahun tadi ya? 3 tahun baru mengingatkan saya mungkin ya. Dari situ mengingatkan saya bahwa mungkin ada yang tidak berkah di kehidupan kita, atau mungkin ada ya itulah, mungkin ada yang dan marah saat itu malah disebut gitu. Papa tuh pakai keringat loh ini kerja. Kan gitu ya. Berkahnya dari mana nggak berkah itu capek sampai sakit-sakitan ya. Gitu. Kan kok dibilang berkah? Sakit hati sama saya dibilang gitu. Kan itu pasti keringat ya. Iya maksudnya. Untung nggak banting tulang ya. Kalau banting tulang tukang daging soalnya. Tapi dibilang nggak berkah gitu kan. Jadi ya pasti perasaan kan gelisah, sempat ada ego yang betul, naik ya Kang. Betul, ya jadi ya cuman dari situ kan kita akhirnya ya saya sendiri pribadi mungkin sebagai kepala rumah tangga yang dibegitukan sama istri akhirnya mencari ya khawatirnya mungkin dulu ya mungkin benar juga mungkin cuman butuh proses itu kan, akhirnya saya mencari terus diajak juga sama istri ke kajian nggak mau turun kalau pas kajian tuh nggak mau turun, cuma ngantar aja terus sampai satu hari kalau cuman mau di mobil aja nanti pulang aja, aku mau pakai bis karena kan kalau kajian tuh keluar kota gitu kan ya kan lagi semangat kayak gitu kan kemana gitu kan kajian terus nggak mau turun, beda jalan ya. Jadi di mobil di mobil aja, terus sampai aku bilang nanti aku mau pulangnya pakai bis aja, sok aja mau di mobil mah, akhirnya kan kepaksa turun kan. Terus udah kayak gitu dikenalin lah ke ahwat ke suaminya, tolong ajakin suami aku ya, yang mana itu yang di ujung itu di ujung sendirian dia main handphone gitu kan yang teteh rasakan itu yang dirasakan jutaan mak hari ini. Susah banget ngajak bapak-bapak ini penuh curhatan handphone saya tuh itu semuanya penuh dan bener-bener kayak aku udah nggak ada lagi dulu bener-bener tegas gitu kalau misalnya saat itu, karena udah tahu permasalahannya itu, karena kita nggak tahu Islam, nggak kenal Allah, nggak pernah bawa Allah, jadi kayak
kalau suami saya nggak bisa diajak ke sini, ya udah berarti kita udahan gitu. Udah sampai ke tahap situ, itu. ke tahap itu. Beda jalan kita nih. Beda jalan deh kita gitu, udah ke tahap itu. Tapi ya 3 tahun itu benar-benar nungguin gitu, nungguin beliau siap gitu. Nungguin beliau siap sampai akhirnya beliau tuh bilang gini, ya nanti ya kan punya restoran ya dulu ya. Dulu punya juga restoran. Di mana kan? Di Garut dulu. Restoran domba bakar gitu ya. Domba bakar. Terus, domba bakar, ada kafe. Terus dia bilang, nanti ya mau buka cabang di Bandung. Kalau yang cabang di Bandung ini oke, papa keluar katanya gitu. Katanya gitu. Karena kan katanya pengen struggle dulu, pengen memastikan dulu lah gitu kan keuangan keluarga bagus. Alhamdulillah udah bisa di Bandung ya buka kafe. Malah semuanya tutup. Tutup. Kok bisa? Jadi Garut tutup, Bandung tutup. Semuanya setelah riset dari entertain. Kemudian saya tadinya itu pengen fokus ke bisnis tersebut, ternyata malah jadi hilang semuanya. Karena mudah banget ya buat Allah. Karena Allah juga nggak mau kita bergantung. Mungkin dengan cara gitu. awalnya itu ya, cara membangun bisnisnya, cara menjalankan bisnisnya, terus modalnya juga, terus akadnya juga. Ya mungkin kita tidak nggak pakai ilmu Allah sama sekali. Ternyata keluar dari riba itu baru satu pintu. Setelah itu ternyata kita tahu, wah banyak banget ilmu yang harus kita pelajari supaya kita survive di dunia ini tuh dengan benar gitu ya. Betul. Survive dengan benar, dengan tenang. Karena mudah banget ternyata kalau misalnya kita berbisnis ataupun misalnya ngegedein anak atau apapun itu, udah nyampe di posisi apapun, ternyata gampang banget Allah ngebalikinnya gitu. Karena dari situ kita akhirnya concern ya, wah kayaknya masalah kita selanjutnya adalah fikih muamalah gitu kan. Karena kita ingin menjadi couplepreneur, pengen jadi pengusaha karena ada jalan dari suami saya sebelum keluar punya kafe, pengen jadi couplepreneur. Jadinya kita setelah nggak ngeriba, setelah memastikan pergaulan kita baik gitu kan kan kalau di band tuh lebih ke pergaulan kayak gitu ya, gaya hidup dan lain sebagainya. Ternyata ada PR tambahan lagi, yaitu ternyata fikih muamalah tadi. Karena semuanya tuh gara-gara kita nggak ngerti fikih muamalah aja, tiba-tiba yang punya kontrakan udah kontrak 5 tahun nggak dikontrakin lagi tiba-tiba gitu. Sebenarnya yang Bandung belum survive banget gitu kan ya. Jadi kan kalau pusatnya diambil, ini nggak jalan juga saat itu. Akhirnya semuanya tutup. Dalam waktu 1 bulan setelah beliau hijrah, setelah beliau nggak lagi resign dari band dunia entertainment. Dan itu butuh waktu 3 tahun dan berharap 3 tahun itu cukup untuk bisa memastikan kita punya bisnis. Ternyata nggak nyampe sebulan dari situ semuanya udah nggak ada kerjaan lagi gitu. Teteh resign, Kang bangkrut bisnisnya. Terus apa waktu itu? Iya, memang pas di momen-momen 3 tahun itu, saya memang mulai lucu-lucuan ya. Mulai buat produk gitu kan, belajar bikin produk, belajar bisnis apa? Ya bikin produk sih itu. Kayak kerupuk digoreng, disimpan di kafenya beliau, di restorannya beliau. Kerupuk apa teh? Kayak kerupuk ikan yang kecil-kecil gitu loh, Ustaz. Cuman ngegoreng aja. Karena kan saya juga selama ini nggak diajarin masak, nggak tahu cara jadi istri, jadi ibu. Ya Allah. Jadi pas keluar tuh di dapur tuh ngapain ya? Ya bisanya itu loh, ngegoreng aja. Terus udah gitu diplastikin, disimpan, nggak laku lagi. Stres nggak waktu itu? Kerjaan tetap udah ditinggal? Iya, kayak jadi nggak punya jadi nggak punya sesuatu yang bisa aku banggain lagi kayak gitu. Apalagi kan kayak orang tua, kok istilahnya mah blow on lah gitu lah. Kamu tuh kok gitu blow on. Udah ada kerjaan pasti ditinggal. Kayak gitu-gitu. Mau cuman gini aja. Nah, bapak tuh kan ngomong gitu ya, abah tuh. Ya, kamu kan cuma di rumah aja, di kamar. Tapi di kamar aku tuh gitu ngelemin
kerupuk apa gitu ya, bikin mirip ya memang kita ya. Iya. Kerupuk sama-sama kerupuk tadi. Sampai nggak mau keluar sampai nggak mau tinggal lagi sama mama, kan dititipin kan, kita kan udah nggak punya rumah lagi nih karena soplon dari bank itu kan harus dijual harus dijual rumahnya. Berarti rumah pun habis. Rumah pas itu tuh cuman punya kendaraan, karena kalau rumah ngontrak masih oke, tapi kalau nggak punya mobil tuh malu kalau di rumah gitu. Iya. Orang nggak tanya di mana rumah, tapi orang gitu. Sampai semuanya habis dulu ya Pak. Beneran semuanya habis, terus balik lagi ke rumah mama, rumah abah, terus ngelihat, maksudnya anak pertamanya kayak gitu, gitu kan, saya anak pertama, nggak bisa jadi contoh yang baik mungkin buat adik-adik, kayak gitu. Kan tuh suamimu tuh kan bentar lagi umur 40 tahun, masa ngeband terus, mau ngapain? Aku juga bingung, ya Allah mau ngapain ya, gitu. Ya, akhirnya yang melakukan apa aja yang bisa dilakuin. Sampai suami saya tuh kan saat itu masih ngeband ya, papa juga ya sebenarnya. Tapi udah nggak mau lagi di band. Cuman kan untuk keluar itu kan butuh proses juga kan. Mereka juga nggak boleh tiba-tiba gitu kan keluar. 1 tahun dulu prosesnya ya. Gitu dikasih, tolong dong 1 tahun karena ngegantiin orang itu yang punya feel sama dan itu nggak inilah gitu, nggak mudah gitu. Nah, aku udah mulai bisnis kecil-kecilan gitu. Suami saya tuh kalau di tempat dia ngeband kan jadi artis ya. Pulang tuh naik elep ke Garut. Elep Garut. Gitu sampai gitu. Itu gak ada orang yang kenalin aku di jalan. Ya karena nggak akan kenal deh kayaknya. Nggak akan mungkin gitu kan ya. Karena kan biasa di sana punya LO, punya apa. Dia aja dibawain. Pulang turun dari mobil gitu ya. Dari travel gitu ya. Dari Bandung ke Garut ya. Dari Bandung ke kan itu sampai Bandung doang, ke Garut itu pakai elep. Terus dia pernah bilang gini, mama tadi papa di elep dibilang gini, Jang geser Jang. Si Ujang. Aduh Jang. Aku sakit hati gitu. Karena dulu kan mungkin saya kurus ya, terus nggak pakai kacamata juga dulu kan. Jadi tampilan seiring saldo kayaknya. Seiring saldo. Iya, terus ini juga aku dulu pernah jualan sale pisang ya. Terus ke pasar, suka ikut ke pasar. Jadi masya Allah kan hatinya udah nggak di band, jadi ikut bantu gitu kan ya. Ikut mulai menyamakan irama. Sale pisang. Iya, sale pisang, tapi digoreng lagi kayak gitu-gitu lah gitu ya. Terus ke pasar pilih-pilih sale gitu kan. Kita tuh jongkok di pasar berdua becek-becekan gitu terus kan, seru-seruan. Aku ngelihat dia tuh kayak, ya masya Allah suami aku barokah gitu kan ya umurnya. Dia itu kan kalau nggak di Garut tuh nggak gini, tapi di Garut mau kayak gini sama aku, mau nyamain gitu. Kalau tadi Ustadz pernah bilang kenapa sekarang jadi couple-partner bisa banget kita berdua kayak gini gitu kan ya, maksudnya sejalan. Dan memang suami aku tuh kayaknya memang banyak banget berupaya untuk menyamakan langkah sama aku gitu kan. Karena mungkin alhamdulillahnya aku yang dapat pertama kali jalan hidayah itu. Jadi mungkin suami aku juga secara nggak langsung mempercayakan langkah-langkah selanjutnya ke aku gitu kan. Jadi akhirnya ya beliau juga banyak banget kayak dia tuh nggak malu gitu kan ke pasar becek-becekan, pakai motor Beat, beneran kita nggak punya mobil kayak gitu ya, pakai motor Beat yang biasa dipakai yang pengasuh gitu, yang bisa dipakai pengasuh kita pakai, terus bawain sale satu-satu gitu kan, terus nggak dianggap sama orang dan lain sebagainya. Itu beliau tuh mau gitu melakukan itu, dan alhamdulillah tuh itu yang ngebuat kita jadi kayak hari ini tuh kayak kita tuh emang udah biasa nggak jadi orang tuh udah biasa gitu. Tapi dengar ceritanya ini itu kayak flashback. Iya makanya sambil teteh cerita tadi kebayang saya benar kurus gitu ya. Sebentar, cuma saya sampai sekarang kurus kan. Saya istiqomah sehat dengan Nabi. Nonton badannya ada rasa nggak waktu itu? Itulah kenapa kamu makanya jangan resign. Kamu tuh nggak bersyukur. Ada nggak rasa menyalahkan? Karena kan kondisi susah sekarang. Itu sampai hari ini enggak sih. Sampai hari itu. Malah yang kita rasakan dulu, mungkin ini menemukan nikmatnya, menemukan kenyamanan, menemukan ini rumah tangga yang memang kita idamkan tuh memang ini gitu, bisa makan bareng sama anak, kumpul gitu kan. Satu sisi uang nggak ada, tapi merasakan ketenangan. Nggak tahu nanti malam misalkan siang makan bersama nih, terus nggak tahu nanti malam makan apa kita.
ya mungkin inilah rezeki yang kita dapatkan hari ini ya. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan rezeki yang lebih dari ini misalnya gitu. Jadi itu mendapatkan itu ketenangannya di situ ya. Aku juga jadi kayak jatuh cinta lagi gitu ketika beliau ngelihat di tukang sale. Iya. Ngeliatin beliau gitu kan ya. Naksir lagi kan. Dulu tuh kayak gini suka kayak sama teman-teman. Ini makanya kalau nyari jodoh tuh jangan cuma nyari yang cakep ya doang kayak gitu apa gitu ya. Misalnya gitu kan. Malah muncul rasa. Dulu kan Allah kirim. Sempet gitu kan ya itulah kan salah satu pintu riba itu yang membuat kita juga kehilangan satu sama lain, kehilangan perasaan dan lain sebagainya. Itu keluar dari situ tuh benar-benar menumbuhkan rasa-rasa yang nggak pernah hadir sebelumnya gitu. Jadi sayang lagi sama suami juga mungkin saling gitu. menguatkan lah gitu. Jadi saya juga pernah ngerasain kok tiba-tiba jadi gini ya, tiba-tiba nggak punya penghasilan, tiba-tiba nggak punya kegiatan, nggak punya aktivitas misalkan yang saya ini berarti enggak gitu kan ya akhirnya. Tapi ini kita kan akhirnya saling menguatkan, terus lingkungan juga teman juga saling mensupport gitu kan. Makanya kita seminggu sekali ya, mungkin bisa jadi seminggu 2 kali dulu tuh belajar tadi ke Bandung, pergi Mamala, terus ya bersilaturahmi di situ untuk menguatkan gitu kan supaya dalam jamaah lah gitu, mengupayakan punya jamaah yang nguatin gitu gitu. Setelah kehilangan restoran 2 langsung dalam waktu sebulan setelah Akang resign. Waktu itu juga nggak ada perasaan takut, marah sama Allah, ya Allah aku udah baik nih sama aku ya Allah gitu. Kenapa ya jalannya dibikin marah gitu? Marah ya. Ya kan pas misalkan Pak gimana restoran rame enggak gitu kan kata istri saya. Masih sepi nih gitu kan. Terus bilangnya beliau tuh ke saya tuh istri saya bilang mungkin Papa sholat subuhnya terlambat. Mungkin Papa sholat subuhnya terlalu siang atau mungkin Papa sholat subuhnya nggak ke masjid. Nah itu yang selalu diingetin sama istri itu malah itu gitu kan. Harapan saya mungkin butuh support yang lain gitu ya Ustaz. Misalkan belajar kemana atau bikin strategi apa, menu baru dan sebagainya. Itu malah ngingetinnya ke situ. Sholat subuhnya mungkin yang harus Papa perbaiki. Ya Allah. Sholat subuhnya awal waktu zuhur. Gimana tuh? Awal waktu. Dari situ makanya pas tadi itu akhirnya tutup gitu kan, akhirnya ya saya lebih fokus ke situ lah, lebih fokus ke sholat subuh ke masjid sampai suruk dan sebagainya. Kita juga akhirnya banyak mendapatkan inspirasi dari teman-teman yang lain misalkan yang bisa menguatkan kami. Berapa lama tukang sale? Dari 2013. Itu namanya Banarola ya. Iya, dari 2013 sampai 2018. Kemana jualannya teh? Online dulu. Beneran cuman ibu-ibu dari dapur. Nggak masuk ke ini ke toko oleh-oleh? Masuk juga. Dan itu Masya Allah ya, masukin ke toko oleh-oleh 60% tuh balik lagi. Ya Allah, diretur. Kan konsinyasi. Kan betul. Gitu. Dari situ belajar tentang ada produk tuh sebetulnya kalau orang belum terlalu kenal tuh kita juga jadinya ada hal yang perlu kita maksudnya orang tuh jadi kayak nanya dulu ini teh apa gitu. Terus kan belajar kita tuh apa sih yang salah dengan produk kita gitu kan. Tapi saat itu alhamdulillah ya kalau di online udah bagus sih sebetulnya. Tapi ya tetap ada orang yang selalu nanya. Guru kita tuh bilang guru bisnis dulu Mas Jaya Setiabudi. Kalau kamu orang tuh masih nanya itu produk apa? Wah itu PR gitu ya buat ngembanginnya, numbuhinnya. Oh itu yang harus diperbaiki. Terus yang kedua itu susah gitu ya. Jadi waktu-waktu tertentu itu panennya susah, apalagi kalau udah dibikin sale dan itu kan nggak secepat itu untuk bisa, dan kita juga maksudnya bukan orang yang punya kemampuan untuk bisa membuat teknologi dan lain sebagainya. Keterbatasan jadi bisnis tuh harus yang mudah dikenali gitu kan. Terus yang keduanya nggak ada sesuatu yang membuat bisnis itu susah untuk di scale up. Jadi saat itu udah omset 300 juta kok mentok gitu kan ya. Belum bisa umroh, belum bisa apa-apa, belum bisa ngebahagiin keluarga, dari semua cuma bisa bayar utang, alhamdulillah. Tutup di masa-masa lalu. Karena masa lalu itu kredit card terutama kan yang agak susah untuk di ini, karena kita tuh
pegawai bank kan mudah dapat kredit card dari semua bank, teman-teman kita tuh nawarin, gampang banget lah gitu, dan itu yang ngejebak kita. Selama itu caps lock ya, bayar utang, itu tiap hari Ustaz. Dan suami aku yang suka nguatin gitu kan, sampai nomornya dipakai suami aku, udah nggak apa-apa mama jangan pakai lagi nomor yang itu, nomor itu sama papa aja gitu kan. Jadi beliau yang menghadapi. Iya, beliau yang menghadapi kayak jadi gitu. Kartu kredit gunting langsung gunting langsung semuanya. Tapi kan untuk ngelunasinya kan butuh waktu gitu kan. Seperti itu kan beda kalau mobil tinggal dijual, rumah tinggal dijual. Kredit masalah telepon terus gitu. Iya. Terus sampai pengen meninggal gitu Ustaz. Ada posisi segitunya tuh belum ada pinjol. Coba kalau ada pinjol sekarang mungkin. Mungkin lebih papa mau menikmati aja kayak gini. Sampai tahap itu. Iya, sampai ke tahap kayak gitu. Sama ketika aku tuh gampang banget down. Aku tuh banyak banget berulah gitu ya. Jadi kalau mungkin kayak Ustadz tadi banyak banget bikin sesuatu yang baru gitu kan. Tapi udah gitu diberesinnya sama ini. Diberesinnya gitu loh. Jadi banyak melakukan hal-hal yang luar biasa yang buat aku ya saat itu kayak ya gitu. Misalnya bikin perusahaan tapi nggak bisa. Konsekuensinya itu biasanya yang ngehandle beliau segala konsekuensinya. Misalnya tim salah ngeiniin expire, jadi malah kode produksi. Jadi kan yang sampai ke sana tuh apa ini nggak sih barang yang expire? Wah itu produknya banyak, jauh ke Makassar, Masya Allah. Udah gitu dikata-katain, wah itu saya udah pengen meninggal aja saat itu. Bawaannya tuh gitu loh. Tapi kan kalau lagi banyak permasalahan ya, jadi bawaannya tuh kayaknya burn out. Bener kayak, oh ini ya yang dikatain sama Rasulullah tuh saat itu akan ada di mana masa orang-orang tuh ngelihat yang meninggal itu bersyukur udah meninggal saat itu gitu. Aku tuh ada di tahap itu. Kok aku nggak meninggal aja ya gitu daripada harus menghadapi kondisi seperti ini. Kalau nggak ada suami aku saat itu yang handle semua permasalahan, ya kayaknya aku ngumpet ke Darut Tauhid karena kan dulu Darut Tauhid menunjukkan kolbu. Itikaf di sana 3 hari. Memulihkan diri. Baru bisa ini lagi semua masalah dihandle beliau. Gitu aja. Kaburnya ke sana. Pergi kabur bukannya ke Darut Tauhid kabur. Allah Akbar. Yang ada deket di situ. Saleh sampai 2018. Restoran tutup tahun? Oh itu 2016 ya. Setelah pas saya resign dari entertain ya 2016 itu tutup semuanya. Nah terus setelah Saleh apa cerita berikutnya nih? Saya 2017 chapter berikutnya. 2017 saya memutuskan untuk bantu gitu kan. Awalnya kita bantu di operasionalnya. Jadi mulai itu gabungan bareng dulu memang kan masing-masing kan. Saya punya banderola, suami punya restoran kan gitu ya. Nah akhirnya kan akhirnya gabung lah gitu. Memang harus fokus satu bisnis kan, satu. Iya karena sama-sama tidak menguntungkan. Udah bersama rugi lagi. Jadi kalau bersama untung. Jadi ini merger apa ini namanya ini? Jadi pas kan belajar syirkah dia. Suami aku pas datang ke aku tuh bawa barang-barang restoran yang piring seng gitu. Udah piring seng ada berapa? Kompor. Masya Allah. Dijadiin modal. Dan belajar dari situ ya karena lagi semangat belajar fikih muamalah karena tahu permasalahan awal kita bisnis itu nggak bertumbuh nggak berkembang itu fikih muamalah kita yang berantakan gitu kan bukan karena kita kurang apa gitu karena belajar mau udah kemana kayaknya tuh tapi kenapa ya Allah mudah banget ngegilekeun gitu kan kalau bahasa Sundanya mah akhirnya ya itu suami saya gabung gitu kan 2017 ya dulu. Jadi dibagi tugas, mulai bagi tugas produksi. Iya. Langsung bersirkah dulu, sirkah apa? Baru mulai belajar itu kan. Sirkainan. Belajar. Nah, saya fokus di operasional, beliau fokus di marketing ya, marketing saya. Jadi mulai dari situ istilahnya job desk-nya mulai udah ada ini. Diperjelas ya. Itu masih bandarola. Betul masih bandarola. Nah, kalau menemukan Xiaomi-nya sih sebetulnya kita dulu memang
tidak hanya satu produk Banora saja ya. Kita juga bantu dulu teman-teman UKM Garut gitu kan, menitipkan produknya ke kita untuk dijualkan dipasarkan di online. Kan zaman dulu kan masih jarang ya yang online gitu. Jadi ketika aku juga dulu belajar gitu lah ya dari pengusaha-pengusaha yang ada di Garut, sampai akhirnya pengusaha-pengusaha itu yang akhirnya karena belajar malah nggak belajar sih maksudnya, udahlah ditipin aja ke Dian, sama-sama di onlinein. Jadi produk kita itu banyak. Salah satunya bakso aci kalau dulu ya. Dulu bakso aci. Kerjasama lah mungkin teman-teman kita juga mereka jago-jago di offline kan, udah bisa di pasar online. Jadi kita juga menitipkan produk kita untuk dipasarkan di offline sama beliau sama teman-teman onlinenya ke kita. Nah 2018 kita baru nemuin Xiaomi ini, berawal dari lagi hype juga sih. Jadi kita juga bukan yang bakso aci kan lagi rame. Iya lagi rame karena itu dari Mas Jaya itu bilang gitu kan, cari produk yang memang orang tuh nggak mikir lagi. Nah dari sekian banyak produk ternyata kan yang banyak disukai itu yang bakso aci ini. Tapi kita coba nih ke teman UMKM ya yang barengan ya berjuang sama kita. Kita kasih saran buat perbaikin ini yuk gitu kan. Sampai akhirnya mereka juga give up gitu. Jadi ada momen dimana memang secara mindset mungkin mereka juga nggak bisa bareng-bareng lagi sama kita gitu. Kayak ngapain harus gitu, meni ribet misalnya gitu kan ya. Kayak misalnya kita pengen memastikan misalnya BPOM dan lain sebagainya, mereka kan harus ikut berarti kan, harus ikut mengikuti aturan kita. Nah itu momen dimana mereka juga akhirnya ngerasa bahwa ngapain sih gitu. Kayak gitu. Kalau kita kan ya ini modalnya gitu kan. Nah ini kita nggak bareng-bareng lagi sama mereka kayak gitu. Ini kemasannya dulu begini. Iya dari cup dari awal. Jadi kalau orang lain kan pakainya pouch, saset kayak gitu. Nah kita mikirnya gimana caranya bisa langsung seduh, yang memudahin gitu kan, ngemudahin orang. Jadi mulai tuh dari situ karena mungkin kita juga bertumbuh ya di situ ya. Suami aku juga sudah mulai kenal visi, sudah mulai menyampaikan mengupgrade ilmu. Iya, mengupgrade ilmu, terus dapat ilmu tentang visi pengusaha muslim. Kita tuh, aku juga ngerasain makanya sekarang tuh suami saya tuh kayaknya papa fokus di dakwah. Karena ternyata dakwah itu yang akan merangsang banyak ilmu hadir. Papa tuh gerbang gitu kan, gerbang ilmu untuk bisa dihadirkan ke organisasi kita gitu. Jadi dakwah ini justru ketika. Tapi itu sebelumnya pas setelah endemi gitu kan, pandemi kan kita naik tuh. Oh iya, 1999. Oh iya, 2017, 2020 kita naik tuh. Terus setelah itu endemi turun ya, kita turun banget. Nah di situ mulai apa nih kita perbaiki lagi gitu terkait dengan visi tadi itu ya, visi misi. Nah akhirnya kita ya tadi itu nyambung papa fokus di dakwah dan alhamdulillah yang dirasakan juga kan dakwah itu menolong bisnis kita juga ya. Betul. Jadi suami saya itu dapat framework tentang visi. Kalau Ustadz mungkin dari pertama nikah sama umur saja sudah punya visi ya. Nah kita alhamdulillah baru kemarin sore. Baru kemarin sore dan dapatnya itu justru ketika beliau memang mengazamkan diri mau ada dalam barisan dakwah gitu kan. Dapat ilmu itu, ternyata harus ada visi pengusaha muslim. Jadi kalau beliau kalau dulu kan lagi zamannya Zoom ya. Apa-apa tuh Zoom gitu kan. Aku ikut dengerin tuh sambil masukin bumbu gitu ya. Aku dengerin beliau yang menghadap di Zoom-nya gitu. Aku juga ikut gitu kan kayak gitu. Iya Pak ya ada namanya visi pengusaha muslim gitu kan. Harus begini. Barulah kita tuh ngebangun visi yang benar-benar enggak cuma sekedar dipajang doang buat enggak bener kayak ya jadi DNA-nya gitu. Bisnis ya. Iya, dan mungkin akhirnya itu lebih fitrah mungkin ya karena visinya diturunkan dari visi Allah menciptakan kita gitu kan sebagai manusia. Itu lebih fitrah, kita juga jadi kayak ngerti apa yang harus dilakukan dengan visi itu gitu. Komitmennya juga jadi kegambar jelas, nggak cuman kayak tulisan yang nggak ada maknanya. Jadi kayak
tahu apa yang harus dilakukan. Oh, kalau misalnya visinya ke sana, ini loh yang harus kita komitmenkan. Misalnya kita alhamdulillah punya visi pengen memudahkan Muslim di dunia itu mudah untuk bisa taat sama Allah, membumikan Islam gitu kan ya. Gimana ya caranya produk kita itu ngemudahin mereka gitu kan, seperti itu. Dari situ ya, karena kan ya itu harus selaras dengan visi dakwah. Kita ngegedein anak, kita ngegedein bisnis kita atau apapun harus selaras dengan visi kita untuk tadi selaras dengan Allah, ingin menolong agama Allah lah gitu ya Ustaz ya gitu. Selain beribadah menjadi khalifah, tapi juga harus ada menolong agama Allahnya. Itu kan katanya visinya Allah menciptakan kita. Jadi kita tuh gimana ya caranya 3 visi ini tuh dalam kehidupan kita itu dimasukin gitu kan, 3-tiganya di keluarga. Dan misalnya beliau tuh menyampaikan seperti itu. Jadi akhirnya yaitu ini bikin Xiaomi gimana caranya ya menolong agama Allah gitu kan. Mananya nih, sebelah mananya gitu kan. Sampai akhirnya yang bikin suami aku juga punya ide untuk bisa menghilangkan bakso acinya supaya lebih praktis. Visi itu kan ini mau mudahin ya Mah ya. Tuh luar biasa ya, dari dakwah kereta ya dulu ya. Iya, dari dakwah sampai bisa membantu kita dalam bisnis sampai memformulasikan ini ya, memperbaiki produk. Bener ya gitu maksudnya. Allah tuh menciptakan kita tuh emang untuk itu, dan kalau kita ngerjain malah kehidupan kita yang lain tuh diperbaiki sama Allah gitu. Idenya datang dari situ gitu loh Ustaz gitu. Jadi kayak akhirnya kita tuh edik banget sekarang tuh kayak kalau kita punya tugas dari Allah itu, apalagi yang harus kita lakukan nih? Apalagi kalau visi kita itu. Jadi akhirnya visinya diselaraskan dengan visi Allah menciptakan kita dalam bisnis, dalam mendidik anak. Sampai saya juga merubah gitu kan ya. Aku sekarang mau merubah ya. Punya anak cewek cuma 1. Ini gimana caranya kan cuma 1. Aku pengen pokoknya nanti dia itu nikah sama penakluk Eropa. Ya baru sampai situ doang gitu lah ya ya, baru cuman. Tapi maksudnya itu kayak aku juga ngerasa kayak punya makna dalam hidup, punya sesuatu yang akhirnya kita tuh mau kejar lebih lagi, tapi dipersembahkan buat Allah tuh nikmat gitu loh. Kadang kan kalau misalnya buat diri sendiri tuh kosong. Kayak emang mau ngapain lagi sih gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau untuk itu tuh kayak Isya, kamu harus bisa memantaskan diri gitu kan. Kamu kan nanti kalau lagi males misalnya anaknya, ya Allah gimana ya mau punya suami penakluk Eropa, kamu ya kayak gitu ya, minimal kayak gitu-gitu tuh kayak punya sesuatu yang akhirnya tuh alasannya tuh kuat. Jadi anak kita juga nggak jadi anak yang kayak apa sih gitu, nggak gitu, kayak jadi ya karena fitrahnya mungkin sama Allah memang udah dikasih tujuannya itu. Jadi ketika sama kita diingetin tuh kayak dia juga mikir gitu, kayak dia juga Mah pelan-pelan ya Isa berusahanya minimal gitu. Enggak. Kalau dulu saya sama mama saya kayak gitu kan. Karena nggak nyambung gitu kan ya, sama padahal yang diomongin mama tuh benar gitu kan, tapi nggak mau dengerin gitu. Tapi alhamdulillah anak saya tuh sekarang bisa gitu, dan saya yakin bukan karena saya atau suami saya, tapi karena memang ya itu fitrahnya dia gitu, dan kita hanya mengenalkan Isya ke fitrahnya gitu. Dan itu pun yang alhamdulillah tuh tim kita alhamdulillah kita juga ya gimana caranya mewariskan visi ini ke tim kita gitu Ustaz. Dulu malah sempat waktu itu kita tahun berapa ya pengen belajar ke sini ke kita orang pengen ke Ustaz gitu kan, gimana ya caranya bisa nyampe ke beliau ini gitu. Sekarang sampai bahkan bukan cuma sampai mensupport luar biasa. Tahun 2021 ya 2021 waktu zaman habis pandemi ya. Iya habis pandemi Ustaz. Nah alhamdulillah insyaallah ya. Tapi pengen belajar gimana caranya, maksudnya ini bisa sampai ke leader kami, punya visi misi ini tuh sampai ke leader kami gitu ya. Karena ngelihat Ustaz gitu kan. Sama Umu kan ya Allah itu banyak banget entitas organisasinya gitu. Banyak yang dilakukan, banyak leader-leader yang dikelola pasti banyak gitu kan ya. Itu gimana gitu. Tapi ini pasti ada satu hal, dan kita yakin karena Al-Qur'an gitu. Dan gimana nih caranya gitu kan. Tapi sambil memantaskan diri ketemu sama Ustadz gitu kan, sama Umu, ya alhamdulillah kan kita tuh suka gitu ya. Kadang orang-orang tuh kayak kalau ketemu sama Umu sama Ustadz gitu kan pengen Ustadz gitu ya. Kita malah kayak gini, aduh takut keganggu gitu kan. Kita malah suka narik diri, takut keganggu. Banyak hal di luaran di video dan lain sebagainya yang kita aja belum bisa masukin ke dalam kehidupan kita gitu. Jadi enggak penting untuk
ngeganggu Umu sama ustadznya gitu. Yang penting tuh kita benar-benar kayak gimana caranya kita tuh bisa bertemu seperti beliau gitu kan ya, bisa menggerakkan tim, menggerakkan umat dengan Al-Quran gitu kan, dengan fitrahnya mereka. Dan itu yang menginspirasi kita, cinta Quran ini menginspirasi kita. Dan alhamdulillah ternyata walaupun dari jauh ya, belajarnya dari jauh gitu ya, belum langsung seperti ini sama Ustadz sama Umu saja, berkah banget ilmunya Om. Jadi aku juga banyak belajar di kelas-kelasnya Umu gitu kan ya, suka ikut juga sama teman-teman yang sama ibu-ibu, dan kita mendapatkan tim yang hebat. Jadi kalau aku simpulin sama suami tuh kemarin ya, kita nyimpulin ya, karena kita punya visi besar, karena kita punya visi yang diselaraskan dengan visi Allah menciptakan kita, akhirnya kita itu bisa punya tim yang mau benar-benar ikut berjuang bareng sama kita. Karena perjuangannya bukan buat kita ownernya, orang-orang terbaik. Iya, Allah kirim dan mau. Kan ini kan masalahnya kadang-kadang kan orang ada yang pintar apa tapi nggak mau sih untuk sejalan sama kita. Karena visi bisnis kita, visi hidup kita sudah diselaraskan dengan visi Allah menciptakan kita. Akhirnya orang-orang pintar ini juga mau berjuang secara all out. Kitanya malah suka udah nggak ngerti apa-apa gitu kan, udah nggak ngerti apa-apa, udah mah culun-culun kayak gini gitu kan ya, culun-culun tukang pisang, jamnya, kemana jam? Ini kalau misalnya ditanya kenapa bisa sampai sini, ya karena Allah hadirkan tim yang memang punya expertise di sana. Dan kalau dipikirin kenapa mereka mau gabung, bukan karena saya, tapi karena memang ini fitrahnya mereka. Karena mereka ketemu fitrahnya. Mereka ketemu tujuan hidupnya di sini. Dan itu kan sekali lagi karena Allah gitu. Akhirnya ketemu itu gitu. Dan hanya kita turunin lagi, alhamdulillah. Konsekuensi dari kita punya visi yang selaras dengan visi Allah menciptakan kita itu, kita dapat sebuah dipandu ya tentunya oleh ustadz dan yang lainnya gitu kan, ustadz yang lain. Ada yang namanya halal integrity gitu kan. Bagaimana kita itu, karena kita sejarahnya di situ ya Om ya, Ustaz. Sejarahnya itu ya. Pernah ngalaminnya di situ. Jadi pernah tenggelam di situ. Harus halal itu gaya hidupnya gitu kan. Gaya hidupnya harus halal. Modalnya juga harus, sumbernya harus halal. Zatnya apalagi gitu kan ya, prosesnya dan juga transaksinya. Ini yang jadi konsekuensi kita, harus kita jagain, harus kita seriusin. Itu kalau misalnya yang lain mikirin misalnya gimana caranya ekspor dan lain sebagainya, kita masih sibuk di sini nih Ustaz. Masih di sini ya, masih kayak gimana ya, kita punya tim kan, kita pengen nih orang-orang itu mudah untuk bisa taat sama Allah berkat produk kita. Jadi kayak dimakan aja kayak udah ngingetin sama Allah tuh gimana gitu kan ya, gitu kan harapannya tuh kan gitu. Tapi kalau dibikin sama orang-orang yang nggak percaya sama Allah, tidak menghadirkan Allah, prosesnya juga nggak, gimana? Jadi kan kayak kita gede tuh, harus nyolehin tim kita, memantaskan diri. Kita juga sama gitu, banyak khilaf dan lain sebagainya. Wah, kayaknya belum ngomongin strategi bisnis lah. Kita tuh masih di situ berkutat, dan ternyata Allah nyampeinnya tuh dengan cara itu loh Ustaz gitu ya. Kita tuh nggak mikirin strategi bisnis, tapi yang dilihat itu sekarang juga yang di assessment itu adalah gaya hidup mereka. Mereka itu gimana, pengelolaan kita ke SDM serius banget gitu. Belajar banget dari cinta Quran, suka dapat bocoran-bocoran, spill. Terus itu modalnya, sumbernya. Dulu tuh kenapa bisa hilang lagi sama Allah? Karena memang nggak mau kita membangun sesuatu ketika niat kita sudah baik, nggak mau dari hasil-hasil yang mungkin ya zaman dulu kita belum tahu ilmunya. Akhirnya kita. Pada aturan itu kan sudah ngebuat kan, tapi kan kita jauh dari itu gitu masalahnya. Untuk teman-teman yang mendengar apa yang tadi baru Teh Dian sampein, kayaknya mindfulness banget ya dua-duanya gitu. Tapi kan bisnis kan nggak se-mindfulness itu, ya kan Bi? Ya kita sendiri juga ngalamin bisnis tuh kayak roller coaster sebetulnya. Jatuh bangun, ditipu orang, dikhianatin, ditipu orang dalam bahkan kadang-kadang. Benar. Tadi Teh Dian bilang halal integrity, salah satunya pasti modal, kan? Ini Xiaomi modalnya ada nyangkut-nyangkut ribanya kan? Alhamdulillah sama Allah tuh,
disusahin. Disusahin buat dapat pasti, karena bank pasti ngincer untuk permodalan. Kita udah nggak mau kan pakai bank, karena kan aku juga keluar dari bank karena takut riba ya Ustaz. Tapi kan suka ada tuh ternyata tawaran. Kalau dulu tuh tawaran supaya kita mau jadi ini dulu dapat kayak wirausaha dapat hadiah puluhan juta kayak gitu ya, masuk TV dan lain sebagainya. Itu masih tuh ya, masih kan ini bukan riba, ini hadiah, kita ambil. Alhamdulillah sebulan habis. Itu kan godaannya tuh ternyata setelah nggak mau nih dapat lagi utangan, dapat hadiah, atau hadiahnya 50 juta, terus dikasih kick candy gitu kan, siapa yang nggak mau ya kayak gitu kan, jadi wanita inspiratif, pasangan inspiratif, kayak gitu ya Ustaz. Itu keganggu, masih ganggu. Terus yang ketiganya adalah itu ya, diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan dari kayak misalnya kayak apa sih disebutnya tuh? Boleh. Lembaga jangan lembaga perbankan, lembaga yang ini loh, yang dari masyarakat, kayak IPO, mini IPO. Lagi ngetren kan, mini IPO. Terus kan kita mah yang istilahnya ilmunya masih segitu, kalau nggak ditemenin sama guru-guru kita, ya itu diambil. Udah mah lagi butuh gitu kan ya, saat itu tuh kan lagi turun ya. After pandemi itu kan kita turun ya Pak. After pandemi turun, ada KAI masuk, butuh barang banyak, butuh modal dong, dan semua orang mau tuh. Udah jelas gitu kan. Masuk kereta kan kebutuhannya pasti tinggi, produksi pasti tinggi, akhirnya kan cost pasti tinggi. Terus kan kereta api marah kan sama kita. Ini banyak yang nyari, barang nggak ada. Kita loh yang dimarahin, kan kita nggak. Jadi dimarahin enak itu namanya. Nggak enak juga sih Ustaz. Ada orang dimarahin nggak enak, marah nggak ngasih duit. Ini marah mau ngasih duit loh. Iya tapi marah tapi dikapretin dulu. Gitu. Sampai dari mereka juga bikin kurasi lagi karena mungkin kita dianggapnya memang belum pantas, belum layak. Tapi masya Allah ya pertolongan Allah gitu. Karena kita juga dibantu sama guru-guru kita, nggak boleh ngambil walaupun itu urun dana masyarakat, karena syirkah itu nggak ada kayak gitu. Kuat banget ya sih ilmunya. Syirkah itu cuman ini sama ini, nggak ada tuh syirkah sama ratusan orang, ribuan orang tuh nggak ada itu. Gimana nanti bla 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 gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalau udah kita tahu gitu kan, kalau nggak ngikutin aturan Allah, cuman jadi penyakit. Kesempatan miliaran itu kita tinggalkan dan kita bersabar. Ya udah, kalau misalnya KAI udah mau pakai produk yang lain, kita juga legowo. Tapi masya Allah pertolongan Allah tuh. Kalau rezeki nggak kemana? KAI itu kok bisa mau nemenin kita, nungguin kita bertumbuh secara organik. Dan kita ada jalannya tanpa riba, tanpa haram. Betul. Berapa piece sekarang? Tarikannya KAI per bulan? Sehari 10.000 lah ya Pak. Iya, tuh bayangin sehari 10.000, bisa kebayang. Sebulan berapa? Iya, dan itu pun masih sampai segitu masih kurang. Bayangin naik orang naik kereta. Mereka tuh support luar biasa tuh mau gitu kan, kayak maksudnya nggak nyariin lagi orang lain dan lain sebagainya tuh. Kalau bukan Allah yang menggerakkan mereka, mengunci mereka tuh, makanya sekarang tuh kayak gini, aduh liar gitu ya Ustaz, dia mikirin strategi bisnisnya beda gitu ya. Sekarang mah ini gimana caranya kita taat aja sama Allah gimana gitu kan. Kayak gitu juga kan lumayan tuh menguras energi banget ya Ustaz. Ada tawaran-tawaran miliaran dan lain sebagainya itu, aduh pengen galau. Nggak diambil sayang, diambil haram. Itu pasti dialamin sama teman-teman semua. Setahun tuh Ustaz kayak gitu. Kondisi kita juga sudah kehilangan yang sampai gini kan, suami saya juga sama saya bilang, Papa kita tuh bisnis ya, orang lain mah punya rumah, punya kita rumah habis. Alhamdulillah ya, kayaknya kalau kita punya showroom mobil, pinter jual mobil. Saking seringnya jualan mobil, sering banget diturunin sampai habis gitu kan, kayak gitu. Dalam kondisi kayak gitu orang nawarin duit ya Ustaz gitu, dan kita juga ada kondisi di mana orang tuh kayak dizolimi sama kita gitu kan ya. Kalau enggak kita itu kuat bahwa ya Allah, aku tuh udah pengennya ke Allah, bukan menyenangkan ini atau menyenangkan ini pengen ke Allah gitu, gimana tolong kuatkan. Kalau bukan itu Ustaz, ya alhamdulillah mungkin nggak akan ada di titik ini gitu Ustaz gitu. Jadi kayak punya, kalau alhamdulillah nih kita punya juga tim yang beliau juga
punya pengalaman profesional dan laporan keuangan kita dan lain sebagainya. Kayak misalnya tahun ini kita bertumbuh kayak gimana gitu kan. Enggak, 2025 ini kita nggak bertumbuh. Kita perbaiki dulu sistem kita dan lain sebagainya. Kan kita janjinya ngasih sistem yang bisa memudahkan mereka untuk taat sama Allah. Dan ini tuh banyak banget konsekuensinya. Jadi kita nggak bertumbuh. Terus beliau tuh direktur lah ya gitu. Beliau bilang gini, managing director kita bilang, ini ibu kalau punya riba nggak akan mungkin ngomong kayak gitu. Masya Allah gitu, karena kita nggak punya riba jadi bisa ngomong kayak gitu, bisa menahan dulu pertumbuhan, bisa nguatin dulu di dalam, bukan ngejar gengsi-gengsian. Kalau gitu. Orang kan berapa profitable-nya, berapa pertumbuhannya, berapa profitnya, berapa skala usahanya dan seterusnya, market share gimana, udah berapa persen kita, bukan itu. Tapi lebih kepada penyehatan internalnya, sehat imannya, itu yang karyawannya diumrohkan, pasti udah ngumrohin karyawan juga kan, pasti juga memantapkan di internal kedalaman, apakah visinya diturunkan ke visi tim, itu penting. Karena tanpa itu ya udah, itu hanya tinggal nama. Berapa banyak bisnis-bisnis yang dibangun, startup sekarang triliunan tuh hancur sekejap mata. Nah, teman-teman makasih banget, insya Allah kita share ini, dan jangan lupa ini jadi inspirasi ilmu buat teman-teman semua. Kalau manfaat semuanya datang dari Allah, yang salah kami tempatnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut.